Ini bukan pertama kali Jokowi berpotensi melanggar. Kalau satu putaran yang menang nomor 2 kan bencana. Bapak Ibu menganggap Jokowi ini berhasil nggak membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Tidak. Ketidakberhasilan atau kegagalan yang diwariskan akan menimbulkan bencana. Bencana itu ongkosnya mahal banget ketimbang nunggu ketidakpastian 2 periode. Secara etis ya mestinya sih teorinya kalau dia dari kelompok yang berseberangan pada hari ini kan harusnya mundur. Itu udah modalnya 9 itu. Tapi kalau tanggung jawab kepada negara, misalnya mereka tetap melanjutkan ini karena dedikasinya kepada negara. Sebab kan boleh jadi kalau Sri Mulyani mundur, goncangan ekonominya mungkin besar kali ya Pak. Terutama pengaruh internasional. Nah, kalau tidak niscaya, kalau sudah dikasih toleransi semeter, semeter bisa 2 meter, 3 meter. Dan ini bukan baru sekarang, sebelum-sebelumnya juga udah dilakukan Jokowi. Ini udah nahan, udah mangkalnya udah sampai ubun-ubun. Ini bukan pertama kali Jokowi berpotensi melanggar. Dan dia tuh membuat APBN ya. APBN ini kan dibahas di DPR. Itu lancar banget. Lancar banget. Aneh. Terlalu lancar sehingga tidak ada debat lagi. Ini uang untuk apa? Nggak ada lagi debat itu. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ya ditundukkanlah ketua-ketua partai itu untuk memerintahkan ke fraksi-fraksinya DPR, lu jangan macam-macam, lu udah terima aja gitu. Kan tidak ada yang gratis, Ustaz. Iya. Ada yang gratis. Bahkan partai oposisi pun dapat, coba gila nggak? Kalau udah soal duit nggak ada oposisi. Udah nggak ada idealisme ya. Prediksi Pak Faisal kira-kira 1 putaran atau 2 putaran? Insya Allah 2 putaran. Bukannya secara ekonomi tambah berat, tambah sekian belas triliun katanya. Kalau 1 putaran yang menang nomor 2 kan bencana. Nah, kenapa saya bilang gini? Bapak Ibu menganggap Jokowi ini berhasil nggak membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Tidak. Ketidakberhasilan atau kegagalan yang diwariskan akan menimbulkan bencana. Udah jelas kok nggak berhasil, mau diteruskan. Bencana lah yang akan datang ke kita. Bencana itu ongkosnya mahal banget ketimbang nunggu ketidakpastian 2 periode. Jadi hitung-hitungan ekonominya lebih bagus 2 putaran. 2 putaran. Ada ongkosnya memang Ustaz, ada ongkosnya, tapi ongkosnya jauh lebih kecil daripada kemudaratan yang akan dimunculkan oleh kemenangan nomor 2 lewat 1 putaran. Kampanyenya kan begitu. Kalau 2 putaran ini menggerus anggaran. Lebih hemat kalau 1 putaran, itu sering dikampanyekan. Itu betul nggak Pak? Itu benar atau menyesatkan? Ya, memang betul karena anggarannya harus bertambah. Kan? Ya. Itu mah nggak usah ditanya, nggak usah jadi alasan. Tapi kan kita harus seolah-olah menjustifikasi apapun harus dilakukan supaya 1 periode. Dengan kecurangan sekalipun gitu. Wah enggak benar kalau menurut saya. Politisi yang bijak itu tidak akan target-targetan seperti itu karena ongkos demokrasi ya ada gitu. Jadi ini juga pencerahan ya buat kita semua ya. Selama ini selalu ditakut-takutin. Ya bahwa memang lebih bagus 1 putaran supaya kita bisa lebih hemat. Tapi ternyata ada rasionalisasinya ya, hitung-hitungannya. Ketimbang 1 putaran. Tapi kayaknya masih optimis dia 1 putaran Pak. Itu namanya bukan optimisme. Iya. Pak Ustadz. Iya. Itu namanya keinginan. Keinginan yang memang wajar karena kalau 2 putaran kemungkinan nasib nomor 2 kan dijepit sama 1 sama 3 kan. Ya itulah yang akan terjadi.
Jadi ya paling cuman Surya Paloh yang akan pindah ke nomor 2 tapi pengikutnya belum tentu mau kok. Iya kan? Jadi ya Surya Paloh kembali ke habitatnya ya. Ya teman-teman dia ya itu gitu kan. Ya sayangnya nomor 1 itu restunya dari partai yang sebetulnya keluarga besar Orde Baru ya. Keluarga besar Golkar. Ingat yang namanya Nasdem, Demokrat, Gerindra, Hanura itu adalah pecahannya Golkar. Mereka pertandingan jadi ketua umum gagal bikin partai baru. Gitu, partai baru. Perindo juga kan pecahannya Orde Baru. Jadi sebetulnya kalau kita hitung-hitung jangan mau lagi deh kita dikuasai Orde Baru. Jadi sebetulnya sekarang yang berkuasa itu Orde Baru. Nah, bonekanya Orde Baru siapa? Jokowi. Supaya nggak kelihatan banget yang berkuasa ini Orde Baru, Ustaz. Nah, Jokowi lah bisa dijadikan boneka mereka. Gitu kan. Memang Pak SBY siapa? Yang saya sebutkan tadi lah. Pak Prabowo jelas itu mantunya presiden lagi dulu kan. Tidak bahaya tah ini. Dan karakter tidak pernah bisa berubah apalagi kalau kita udah tua. Saya ini 64 tahun mengharapkan karakter kita, karakter saya ngomong lemah lembut yang gak bisa udah dari sononya kayak gitu. Karakter never change. Gak pernah berubah. Jadi kalau dia nari-nari, gemoy-gemoy itu menderita sekali Pak Prabowo sebetulnya. Jadi timnya itu membuat Pak Prabowo itu lain dari karakter aslinya. Aduh gak kuat itu Ustaz, gak kuat. Makanya kembali kan mau tidak mau keluar yang aslinya kan. Ya karena dia enggak karakter dia bukan itu kok. Gemoy-gemoy, aduh itu memang kontes bayi sehat apa.